Shalom saudaraku, diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30, dengan tema Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Namun, sebaiknya sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah ini. Dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih atau tidak tahu? Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Nasihat supaya tetap berjuang. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat pada aku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang terlintas dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam hatimu, ketika Paulus menuliskan surat ini dari penjara kepada jemaat di Filipi dengan sebuah kalimat, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang terlintas? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dengan catatan Paulus sedang berada di penjara Roma. Apakah engkau memikirkan ini adalah nada keputusasaan? Apakah setiap kita memikirkan bahwa ini adalah bahasa kegagalan? Apakah ini bahasa keterhempasan? Jawabannya tidak. Tapi ini adalah sebuah kualitas iman, sebuah kepercayaan yang tertinggi dari hidup seorang Paulus. Sebab apa? Sebab di dalam keterpenjaraan pun, sebab di dalam situasi sulit pun, dia masih mampu untuk memunculkan, untuk menghadirkan iman sejatinya kepada Kristus. Itu sebabnya ia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus mau mengatakan bahwa hidupnya terpusat, bahwa hidupnya berporos, bahwa hidupnya tidak ada artinya tanpa Kristus di dalam hari-hari hidupnya. Bagiku adalah Kristus, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lihatlah penjabaran
Atau apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan kalimat itu? Dia mengatakan, memberikan penjelasan akan itu, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya apa? Hidup dan mati dari seorang Paulus itu tidak menjadi sebuah situasi yang membuatnya terhempas. Atau hidup dan mati seorang Paulus ingin dikatakan bahwa semua ada di dalam rangkaian indah rencana Tuhan dalam hidupnya. Bahwa hidup dan mati itu tidak lain adalah segalanya untuk memberi buah, segalanya untuk menyenangkan Kristus, segalanya untuk memuliakan Kristus di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia tidak pernah dipusingkan akan hidup dan mati dalam kehidupan ini dan dalam perjalanan kehidupannya. Sebab dia tahu kalau dia hidup untuk Kristus. Kalau dia mati, dia pun mati di dalam Kristus. Saudaraku dalam kasih Tuhan, itu sebabnya kalimat itu berlanjut dengan mengatakan, kalau aku harus hidup, itu berarti bekerja memberi buah. Itulah makna kehidupan yang sesungguhnya dari seorang Paulus. Tidak ada nada penyesalan sedikit pun, tidak ada ungkapan bahwa dia terhempas meskipun dia berada di dalam penjara. Yang dia punya hanya sebuah kekuatan, hanya sebuah kerinduan bahwa hidupnya untuk memberi buah, bahwa hidupnya menjadi pribadi yang berarti, bahwa hidupnya menjadi pribadi yang diberkati. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus, Paulus lebih jujur lagi dengan keberadaannya, dengan mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Mari kita lihat dua sisi itu. Sepertinya berlawanan, sepertinya kontradiksi, tidak. Lagi-lagi, Paulus ingin mengatakan bahwa hidup ini adalah untuk Kristus, bahwa hidup ini adalah memuliakan Kristus, bahwa hidup ini adalah hanya karena anugerah Kristus. Maka sebaiknya kembalikanlah kepada Kristus Yesus itu. Paulus memakai kata jauh lebih baik dengan kata juga kalimat lebih perlu. Jauh lebih baik bersama dengan Kristus, tapi jauh lebih perlu juga tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya apa? Bagi Paulus keduanya adalah sesuatu yang teramat penting. Penting dan berarti. Sebab dia tahu bahwa kedua hal itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Diam bersama Kristus atau ada di dalam dunia ini. Sebab keduanya memiliki arti yang sama. Kalau hidup kita masih diberikan panjang, kalau hidup kita masih diberikan sampai saat ini, itu artinya adalah kita hadir menjadi pribadi yang mau Tuhan pakai, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebenaran firman-Nya. Dan kalaupun kita mati, biarlah kita mati di dalam Kristus. Dan menjadi kemuliaan bagi Kristus di dalam kehidupan kita. Bahasa sederhananya, benar semua orang mati. Tapi matinya seperti apa? Tapi matinya bagaimana? Paulus lebih dalam mengatakan, ya, aku hidup lebih perlu. Perlunya apa? Memberitakan, menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan. Saudaraku, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, situasi di Filipi saat itu tidak kondusif bagi orang percaya. Terlebih karena begitu banyak serangan-serangan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya ketika itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat yang ke-27 itu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar
bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Artinya apa? Pergumulan itu begitu luar biasa. Tapi Paulus mau bahwa pergumulan mereka itu justru menjadi kuat mereka untuk menunjukkan iman percaya mereka. Pergumulan itu hendaknya membuat mereka berada di dalam kesatuan tubuh Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan satu hal lagi, Paulus mau mengatakan bahwa pergumulan itu, situasi itu hendaklah membuat mereka memiliki sehati, sejiwa, sikap yang berjuang untuk tetap teguh di dalam pemberitaan Injil. Dan ayat ke-28 menjelaskannya dengan mengatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Mari kita melihat situasi ini. Benar teramat berat bagi orang percaya ketika itu. Benar teramat menyusahkan bagi orang percaya ketika itu. Tapi lihatlah bagaimana luar biasanya seorang Paulus menyatakan kebenaran itu. Bagaimana luar biasanya Paulus bahkan menghadirkan imannya di tengah-tengah pergumulan yang dialami oleh orang Filipi ketika itu. Bahkan Paulus memberikan sebuah proklaim yang dinyatakan di ayat yang ke-28 itu. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Dilanjutkan ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudaraku dalam kasih Tuhan, bukankah ini juga menjadi kuat setiap kita? Bahwa percaya itu adalah anugerah. Bahwa ketika kita juga mengalami penderitaan ini, itu bagian dari bagaimana kita pikul salib untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus mau mengatakan, penderitaan pun bisa menjadi kuat kita untuk memulihkan hubungan kita kepada Allah. Penderitaan itu tidak selalu negatif. Penderitaan itu juga menjadi sesuatu yang positif. Ketika di dalam pergumulan, ketika di dalam penderitaan, kita justru melihat begitu besar karya Allah dalam kehidupan kita. Dan Pauluslah yang menjadi saksi untuk itu semua. Itu sebabnya Paulus mampu untuk mengatakan, di dalam kelemahanku aku kuat. Bahwa di dalam situasi ini semakin nyatalah kuasa Kristus yang bekerja di dalam diriku. Maka saudaraku, tidak hanya kepada jemaat di Filipi, walaupun mereka ditantang untuk selalu menjadikan kaisar menjadi Tuhan. Ketika firman Tuhan ini ditulis kepada jemaat di Filipi di awal pertama, abad pertama Masehi, bagaimana koloni Romawi di wilayah Makedonia. Filipi itu berada di bawah koloni Romawi di Makedonia itu. Tekanan-tekanan yang luar biasa. Orang Kristen bahkan diperhadapkan untuk mengakui otoritas kaisar itu sebagai Tuhan. Dan itu membuat mereka terancam, terpuruk. Tapi sama seperti apa yang mau ditegaskan oleh tema kita pada saat ini. Bahwa Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Artinya apa? Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini, kehidupan kita yang sejati itu kita temukan di dalam hubungan kita dengan Kristus. Sebab kehidupan yang sejati ketika kita tetap terkoneksi dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh ayat yang ke-21 itu. Dan bagaimana kita mampu untuk hadir di dalam sebuah kekuatan bahwa penderitaan itu adalah bagian dari panggilan Kristen. Adalah panggilan bagi orang percaya. Dan itu adalah perjuangan rohani. Dan itu adalah penderitaan rohani yang harus kita pikul. Sebab di dalamnya lah kuasa pemulihan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi sebuah kuat kita. Bahwa kehidupan adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan.
sama seperti seruan Paulus. Dan biarlah setiap kita mampu untuk mengatakan dan mengimaninya, bahwa mati pun harus dianggap keuntungan. Tapi kalau hidup, kalau masih diberikan kesempatan untuk bernapas, berbuah dan berbuatlah. Sehingga dalam kehidupanmu semakin nyata arti hadirmu. Saudaraku dalam kasih Tuhan, lalu apa refleksi yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, hadirkanlah apa yang menjadi prioritas kehidupan. Prioritas kehidupan kita adalah pentingnya memiliki Kristus sebagai pusat dan tujuan utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, benar, penderitaan itu bisa terjadi. Tapi ingat, penderitaan tidak selalu ingin menghempaskan. Tapi penderitaan pun bisa Tuhan ubahkan menjadi sebuah proses pemulihan rohani kita kepada Allah Bapa. Yang ketiga, kalaupun kita harus menderita, kalaupun kita harus bergumul, biarlah penderitaan itu dihadapi dengan iman bahwa tidak seberapa penderitaan yang engkau alami, yang kita alami, dibandingkan kemuliaan, dibandingkan sukacita nanti ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita melalui Yesus kepada Allah Bapa. Yang terakhir, saudaraku dalam kasih Tuhan, di sini kita mengingat dan diingatkan kembali di dalam sebuah persekutuan, hendaklah saling mengingatkan dan saling menguatkan. Sebab di dalam persekutuan itulah komunitas itu menjadi kuat ketika firman Tuhan menjadi kuat kita. Sebab di dalam iman yang sama, pelayanan dan persekutuan kita semakin dieratkan. Lalu terakhir yang kedua apa? Tadi terakhir satu itu maksudnya. Terakhir kedua apa? Saya mengingat lagu, saya lupa lagu siapa itu ya. Tapi luar biasa sekali. Dan ini mungkin terinspirasi dari kehidupan seorang Paulus. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Paulus bisa dipenjara, Paulus bisa dikekang, Paulus bisa dikungkung, Paulus bisa digari, dan mungkin setiap kita bisa dibentengi oleh apapun di dalam dunia ini. Tapi ingat, jangan sampai itu membatasimu untuk menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupanmu. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, bahwa memang benar, tak satu pun bisa menghalangi kami menjadi pemberita kebenaran firman-Mu. Bahkan Paulus telah memulainya, dan biarlah itu menjadi kuat kami, dan menjadi bagian dari yang selalu hadir di dalam iman, bahkan ketika pergumulan itu datang ingin menghempaskan kehidupan kami. Sebab dalam Kristus kami akan diberkati dan kami akan dimenangkan. Amin.